Jadi ini harapan saya tentunya menjadi semangat bagi para petani. Kalau fraksi PDI Perjuangan yang di DPR RI sudah sepakat sebenarnya menyampaikan untuk menolak impor beras. Jadi ini tentunya akan sangat mengkhawatirkan para petani kita, khususnya para petani padi. Untuk terkait dengan harga, ini sebenarnya DPRD sudah menyampaikan melalui rapat-rapat dengan Dinas Pertanian bahwa bagaimana ada jaminan harga yang tinggi kepada petani. Itu salah satunya rekomendasinya kemarin ya harus ada kerjasama MU dengan Bulog. Jadi ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Dan ini kemarin sudah kami sampaikan untuk tolong juga dikawal juga. Bagaimana nanti perkembangannya di setiap kecamatan juga harus ada koperasi-koperasi. Jadi DPRD sampai hari ini semuanya tentu akan mengawal apa yang menjadi kebutuhan para petani kita. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi harus ada penyuluh di tiap-tiap desa. Ini harapannya tidak seperti saat ini pun penyuluh di Kabupaten Jember masih kurang. Ya ini yang banyak terjadi sehingga para petani kita ini kesulitan untuk menerima informasi. Jadi banyak program-program yang kadang keluhan-keluhan petani tidak tersampaikan kepada petani, baik itu aspirasi petani kepada pemerintah Kabupaten Jember. Jadi kami prinsipnya DPRD ini siap terbuka untuk komunikasi dengan para petani, Pak. Apa yang menjadi kebutuhan baik dalam proses mulai tanam sampai pasca panen. Jadi kita sudah sampaikan kalau bisa kita petani kita harus mandiri. Jadi mandiri dalam hal apa? Mulai dari pembibitan sampai bisa menjual dan mengkonsumsi produksi padi kita sendiri. Jadi kalau bisa jangan kita sampai impor, kita surplus kok sampai impor. Ini kan kebangetan, harganya semakin jatuh nantinya. Ini harapan DPRD, mudah-mudahan juga sinergis dengan pemerintah Kabupaten Jember khususnya eksekutif yang tentunya dalam hal ini keputusan-keputusan ini yang menjalankan adalah dinas terkait. Jadi itu yang bisa kami sampaikan mewakili DPRD dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak, sahabat-sahabat petani semuanya, bahwasannya juga saya informasikan kepada Kepala Dinas dan DPRD bahwasanya padi MSP ini insya Allah yang kita tanam, yang kita panen hari ini adalah keturunan 32. Saya selaku Ketua MSP Bondowoso sudah menanam di Bondowoso itu sampai hari ini sudah keturunan 47. Dan saya dengan Mas Wahyudi, dengan Mas Irsan selaku pengawas MSP sepakat bahwasanya kita harus mandiri benih. Dan yang dipanen hari ini adalah keturunan ke-32. 32 kondisinya seperti ini dan kita juga disupport oleh asap cair dan pupuk kilat. Jadi insya Allah untuk petani Wuluan khususnya Desa Ampel sudah bisa mandiri. Hanya angin yang kita berbagi, kok yang lainnya sudah mandiri. Jadi Bapak petani jangan khawatir, Kepala Dinas sudah siap memfasilitasi, DPRD Kabupaten juga sudah siap koordinasi 24 jam, dan teman-teman komunitas MSP juga sudah memberikan fasilitas ini benihnya. Jadi jangan khawatir bahwa benih yang kita panen hari ini adalah benih keturunan ke-32 dengan kondisi real seperti ini, dengan pupuk kilat dan asap cair. Jadi monggo nanti setelah panen bisa dikomunikasikan dengan Mas Wahyudi atau Mas Zainul untuk bisa mendapatkan benihnya di mana. Monggo dikomunikasikan. Harapannya setelah panen nggak perlu beli benih lagi, nggak perlu cari benih di kios, cukup antar petani. Karena jujur saja mulai tahun 2013 saya dengan Mas Irsan saya mendapatkan benih itu 1 sendok. 1 sendok saya ditanam di timba, dikembangkan alhamdulillah sekarang sudah menyeluruh seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga saya tidak pernah tahu harga benih padi lain selain MSP. Saya tidak pernah tahu, karena rupanya harganya di kios saya nggak pernah tahu, karena saya tidak pernah tanam padi lain. Mulai tahun 2013, karena saya malu selaku sebagai sekolah di pertanian,
Saya baru tahu padi 2013, sampai hari ini saya selalu tanam MSP 13, tidak pernah ganti. Di Bondowoso alhamdulillah dua desa yang saya tangani sudah menjadi musuhnya para kios, karena bibitnya nggak pernah laku di kios. Mereka tanam, panen, dijemur, tanam lagi terus gitu, tidak pernah beli, saya jaminannya. Dan diaplikasikan dengan asap cair dan pupuk kilat. Pupuk kilat tuh sukanya poligami. Artinya apa? Dia mau dicampur dengan siapa saja dia mau. Pupuk kilat monggo di belakang. Nanti teman-teman pupuk kilat ada oleh-oleh dari pupuk kilat pada yang hadir. Monggo nanti bisa diambil, mungkin dapat apa silahkan difasilitasi dengan teman-teman pupuk kilat. Dan asap cair untuk yang ingin mendapatkan benih padi MSP maupun jagung, ini juga langsung ke panitia. Bagaimana caranya? Ada juga benih jagung, Pak. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menyiapkan 100 hektar lahan untuk tanam benih, tanam jagung MSP. Jadi gitu. Jadi teman-teman MSP di sini sudah sangat memfasilitasi bahwasanya kita tidak mau ketergantungan dengan produk luar, tidak mau tergantungan. Kita hanya berbagi air dan angin saja. Kalau pupuk kita sudah buat sendiri, benih kita juga buat sendiri, dan tidak pernah beli dari luar gitu. Jadi teman-teman petani kalau mau meneruskan, dan harapan saya juga harus meneruskan bahwasanya benih yang dipakai ini adalah keturunan ke-32. Entar lagi ditanam lagi dia 33. Masih aman seperti ini. Seperti itu. Jadi untuk masalah hasil jangan perlu khawatir. Dan pertanyaan pertama tadi mungkin Mas Wahyudi bisa menjawab, hasilnya berapa ton dan pemilik lahannya siapa? Monggo Mas. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bapak tentang hasil untuk per hektar di wilayah Ampel sini. Mas Zainul, monggo bisa disampaikan Mas Zainul untuk hasilnya. Nanti kalau saya yang menyampaikan, Ini yang pemilik lahan. Mas Zainul pemilik lahannya. Ini bisa di kalau saya yang menyampaikan nanti dikira nanti Pak kan gitu. Bapak bisa gerbek rumahnya Mas Zainul, nanti bisa mendapatkan benihnya. Monggo Mas Zainul disampaikan untuk hasil per hektarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil benih, hasil padi di wilayah kita Desa Ampel terutama, ini adalah saya mohon maaf, ini adalah pertama kali saya nanam padi di Desa Ampel, karena ini permintaan teman-teman kemarin suruh nanam. Oke, saya tanam dengan sistem jarak tanam 40-60 seperti itu. Selama ini mohon maaf, saya tanam padi di daerah Duku Dempok, dengan luasan 1 hektar 400. Dan selama ini juga saya 2 tahun ini MT1 saya kemarin menghasilkan 17 ton dalam ukuran 1 hektar 400. 1 hektar 400, 17 ton. Seperti itu Bapak. Jadi kalau di Desa Ampel mohon maaf, ini adalah yang pertama kali saya menanam di sini. Yang lain-lainnya itu milik bapak saya sendiri, tapi saya tidak berani ngomong karena ini adalah milik beliau, sehingga saya tidak berani ikut campur urusan bapak, biar bapak sendiri. Kalau yang ini adalah pertama kali bapak saya tanam. Jadi kalau yang lain-lainnya saya tanam di Desa Duku Depok, miliknya desa, milik perawat yang saya sewa seluas 1 hektar 400. Gimana Pak? 17 yang di Desa Duku Depok. Ternyata dibandingkan dengan di Ampel, tanahnya jauh Pak. Kualitas tanah memang bagus di sini. Mana Pak? Sudah 1 hektar 400. Tapi kalau struktur tanah memang bagus di Desa Ampel. Saya akui, saya tanam seperti ini dengan pupuk yang sama di daerah Duku Depok, bagus ini. Secara anakan yang di Duku Depok itu minim cuma 55, kalau di sini saya hitung beberapa tempat masih 55 sampai 60. Kalau di Duku Depok adalah paling tinggi 50 sampai 52, nggak nyampe 55 kalau di Duku Depok saya tanam. Dengan pupuk, mohon maaf, pupuk memang kita kemarin menggunakan 2 kintal Pak.
terus terang 2 kintal, tapi kita ragu karena kena hujan, terguyur 1 hari sampai banjir itu, sehingga saya pupuk tambahan. Seperti itu. Memang pupuk kita pakai berapa tahun, 2-3 tahun ini saya pakai seperti itu. Untuk pupuk atas memang saya pakai organik Pak. Kemarin kita pakai asap cair, PUC, dibantu teman-teman ini dari Kilat. Cuma saya kalau ke sawah mesti nyangkinya nggak pakai botolan Pak, mesti gue dirigen di sini ya pupuk ikui saya sebenarnya. Itu aja Bapak. Mungkin kalau Bapak petani, Bapak-bapak di situ saya paham beliau rumahnya satu persatu. Kalau butuh benih, monggo. Kalau aturi pinarak teng griya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Zainul. Jadi sudah terbuka bahwasanya untuk mendapatkan benih bisa langsung silaturahmi ke rumahnya, bisa mendapatkan benihnya. Jadi untuk hasil real mungkin nanti kita akan, biar tidak ada dusta di antara kita, bahwasanya nanti hasil real kita akan umumkan, karena kita tidak mau memakai ubinan, karena ubinan tuh masih terlalu banyak luputnya. Jadi nanti setelah real hasilnya kita akan umumkan hasil panen timbangan, mendapatkan hasil berapa ton untuk yang ini. Jadi seperti itu. Ya kalau tadi mengukur tanaman yang tahun lalu per hektarnya bisa sampai 11-12 ton. Kalau per hektar 11-12 ton. Itu menurut saya pribadi sangat istimewa. Rata-rata kalau petani tanam 1 hektar itu mendapat 6 ton itu sudah istimewa. 6 ton, ini bisa 11-12 ton yang tahun kemarin. Kalau yang ini saya bisa pastikan lebih. Saya bisa pastikan lebih kalau yang ini. Nggak perlu ditimbang, kelihatannya sudah lebih. Bisa ngangkat mungkin di atas 14 ini. Kalau 14 ton lebih nih per hektarnya. Jadi seperti itu. Jadi harapan kepada teman-teman petani, mari kita harus mandiri, tidak perlu beli benih impor, tidak perlu beli benih impor. Kita cukup, ini adalah benih asli lokal. MSP adalah asli lokal. Kita juga sandingkan dengan asap cair maupun pupuk kilat. Jadi kita harapannya memudahkan dan mari kita agar bisa swasembada dan berdaulat pangan lagi. Itu salam dari pemerintah dinas seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan untuk pertanyaan yang ketiga, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanglet nganu mengenai pupuk urea sak lintunipun nggih menika dintene mulai penggarapan pari sampai sepriki niku kok angel. Lah angel niku kok enten niku harganya tinggi. Bahkan sekarang saya beli di wingi niku 1 sak itu 130 urea. Kalau dipaket 155. Jadi kalau tidak dipaket 130. Itu harga itu apakah hendak bisa turun, atau kios-kios itu harus yang beli paket-paket itu apa sudah peraturan dari pemerintah atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab Bapak Dinas. Terima kasih Bapak. Jadi memang keluhan yang di petani itu antara pupuk kalau sudah produksi adalah harga produksinya, kan itu Bapak. Sebenarnya untuk pupuk Pak, jadi pemerintah itu sebenarnya ada pupuk itu sebenarnya paket di sana Pak. Ada sekian apa urea, NPK, ada pupuk cair, ada pupuk organiknya juga. Nah, itu sudah disesuaikan dengan data Bapak. Bapak apa sudah masuk di ERDKK masing-masing kiosnya. Jadi kita pemerintah Kabupaten Jember juga sempat ditanya kemarin di DPR, bagaimana kita akan mengoptimalkan nanti komisi untuk pengawalan pupuk Pak. Jadi kita nanti juga berharap ada dari Babinsa, Babinkantipasnya di masing-masing desa, ada kelompok tani, gapok tanya. Jadi bersama-sama dalam pengawasan. Jadi harga itu kan kadang terjadi naik
itu kan biayanya diagen sama kios Bapak. Jadi ke depan kita sudah diskusi sama teman-teman bahwa masing-masing kios itu terpampang by name, by address-nya Pak. Jadi kalau sudah terpampang Bapak juga bisa mengontrol. Oh ternyata ini bukan anggota di kios ini. Jadi harapannya Bapak ngecek dia beli pupuk bersubsidi atau beli pupuk non subsidi. Kalau dia tidak ada di sana beli pupuk bersubsidi berarti itu adalah suatu penyimpangan Bapak. Jadi untuk kontrolnya kita nanti pampangkan di masing-masing kios Bapak. Karena ya itu tadi pupuk ini karena sudah menjadi kelangkaan akhirnya banyak hal permainan istilahnya di bawah. Contohnya mungkin Lumajang penuh di sana tidak bisa menjual sendiri dikirim ke Jember. Ternyata di Jember penuh. Kemarin kejadian saya lihat waktu itu di akhir tahun 2020 itu di daerah Bondowoso, Maisan Mas, sampai ngirim ke Bandung Pak. Padahal pupuk bersubsidi. Nah itu sebenarnya untuk kepentingan petani. Tapi dari mana dia bisa bisa ngumpulkan. Jadi di sana itu sudah Bapak paling tidak pemerintah menyarankan untuk menggunakan pemupukan berimbang Pak, disertai dengan pupuk-pupuk organik yang sudah ada. Jadi kadang mohon maaf biasanya jangan menggantungkan terlalu pada pupuk urea misalkan, baratik urea Pak. Jadi Bapak misalkan dijatah katakanlah 1 sak, ya cukup berarti hanya 1 sak. Nah nek Bapak dijatah 1 sak minta 2 sak, padahal di kios itu jatahnya sudah untuk teman-teman semua Pak. Akhirnya apa? Karena memaksakan langka akhirnya di kios itu. Tapi sebenarnya kios itu sudah di dropping Pak. Jadi pemerintah pusat juga sudah mendistribusi sampai kita laporkan per bulan Pak, bahwa pupuk subsidi ini sudah di Kabupaten Jember sekian ton yang sudah terkirim. Jadi nantinya masing-masing kios Bapak bisa melihat, oh nama saya tidak masuk di kios ini, berarti Bapak tidak ikut mendaftar di ERDKK. Karena itu apa? Itu sudah dari pemerintah pusat Pak, dan itu saran bahwa ERDKK nantinya dengan menggunakan kartu tani. Dan ini yang menjadi kendala sekarang, kartu tani mungkin tidak keseluruhan selesai. Jadi ada sebagian yang sudah, ada yang belum. Hanya yang belum dengan menggunakan KTP atau KK. Tapi paling tidak daftar nama Bapak di sana sudah tercantum di ERDKK. Jadi itu gitu Pak ya. Jadi memang pupuknya itu semuanya berimbang Pak, ada jatahnya masing-masing. Di Jember ini ada pupuk organik, istilahnya pupuk organik yang tidak pernah diambil. Jadi ada tidak pernah diambil oleh petani, padahal itu semuanya digunakan kepada petani. Jadi harapannya tetap Bapak mungkin dari teman kita dari BPL pemupukan berimbang Pak, harapannya yaitu tadi untuk juga menjaga keseimbangan unsur hara tanah di wilayah Bapak masing-masing. Gitu Pak ya. Ya nanti ini saya sudah kemarin harga juga diskusi sama Mas Teguh, gimana harganya Mas Teguh, sudah saya tanyakan lah, jangan sampai terlalu jatuh lah. Nek jatuh itu gimana juga solusinya, kita sering diskusi Bapak. Itu aja mungkin. Kalau ada kurangan nanti kita sambung di lain waktu Bapak. Siap. Terima kasih. Jadi saya juga penasaran dari tadi kok belum pernah mendengar suaranya pengawas MSP. Jadi MSP ini Lemari Sejahtera Petani, yang mana padi ini dilahirkan oleh Bapak Surono Danu. Pak Surono Danu sampai 2 hari yang lalu bersedia hadir dan sudah dalam pertengahan perjalanan, alhamdulillah harus balik kanan, harus menghadap Bapak Presiden hari ini. Jadi yang diutus sekarang adalah Mas Irsan. Mas Irsan di sini adalah pengawas MSP yang kerjaannya jalan-jalan terus, hampir seluruh Indonesia dia pakai motor juga, pakai sepeda seluruh Indonesia, pakai sepeda motor. Kebetulan memang belum punya mobil gitu loh. Jadi Mas Irsan ini saya minta suaranya
apa sih yang menjadi salamnya Bapak Surono Danu, monggo disampaikan kepada petani, biar petani meskipun sudah makan barusan tapi tetap semangat seperti itu. Saya minta waktunya kepada Mas Irsan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak, saya berdiri. Mohon izin berdiri. Perkenalkan, nama saya Irsan Surya Imana. Saya bertempat tinggal di Perumnas Panji Permai Blok C nomor 12 Kabupaten Situbondo. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang bisa hadir, yang bisa mensupport acara ini hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Salam hormat dari pembina komunitas MSP Bapak Surono Danu. Salam hormat Ketua Umum Mas Bambang Mujiarto yang belum berkesempatan hadir karena satu sisi Senin malam Bapak harus rapat dengan Menteri Pertanian dan ya mungkin juga dengan RI1 atau bagaimana. Ketum juga ada kewajiban yang belum bisa ditinggalkan. Salam hormat khusus dari Bapak Surono Danu untuk semua yang hadir yang masih mau makan nasi. Saya dididik oleh Bapak Surono Danu tidak terbiasa menyebut satu-satu jabatan, Pak. Jadi salam hormat untuk yang hadir yang masih mau makan nasi. Dan salam beliau adalah, nanti tolong ikutin saya Pak ya, untuk biar bagaimana gitu Indonesia itu lebih bangkit gitu loh Pak. Ketika salam mari sejahterakan petani, kita pekikan Indonesia. Mari sejahterakan petani Indonesia. Komunitas MSP ini dibentuk 25 April 2016 di Kecamatan Susukan di Kabupaten Cirebon. Bapak Surono Danu sebagai pembina, ketua umumnya Mas Bambang Mujiarto, dan tanggal itu juga sebagai kutukan sebenarnya bagi saya karena Bapak membentuk MSP Indonesia ini persis tanggal kelahiran saya 25 April. Jadi secara tidak langsung maupun langsung saya harus menjaga ranah MSP yang konsistensinya adalah pertanian yang berkearifan lokal, pertanian yang berbasis Indonesia banget. Kalau kata bahasa Jakarta ya Mbak Vin, ada bangetnya biasanya. Sebenarnya Bapak, padi MSP ini rekor nasional itu masih dipegang petani Wuluhan, namanya Mas Edi, 17,1 ton 2010 sampai sekarang belum terpecahkan, dan itu tercatat di kantor DPP PDI Perjuangan bidang pertanian, nama Mas Edi Wuluhan itu masih tercatat. Jadi ini untuk sebagai penyemangat petani-petani muda yang akan melanjutkan terutama di Wuluhan, di Jember, untuk lebih semangat lagi untuk bertani. Ketika 17,1 ton berarti itu masih ada potensi di atas 20 ton per hektar. Perjalanan waktu benih ini nomor 1 sama nomor 8, MSP nomor 1 sama nomor 8 itu sudah disertifikasi. Nomor-nomor selanjutnya 4, 7, 9, 10, 13, 14 yang mudah di budidaya petani itu menyusul proses pendaftaran untuk sertifikasi.
Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar hingga bisa bermanfaat bagi petani. Jadi petani juga menanam itu ya tenanglah, tidak dianggap benih haram karena tidak bersertifikasi. Jadi kita berjalannya proses bagaimana legalitas diselesaikan semua. Terus yang kedua, Mas, minta tolong satu, Mas. Saya percaya di sini ada juga hadir Bapak polisi, Bapak TNI yang juga bagian dari mungkin Satgas kecamatan, Satgas kabupaten. Mudah-mudahan dengan acara ini kita datang dengan sehat, pulang dengan sehat, di rumah di keluarga juga sehat. Yang perlu diketahui Bapak-bapak, terutama Bapak Polri, Bapak TNI dan teman-teman Satgas juga, karena yang juga terkait, kalau pangan dengan kesehatan kan tidak bisa dilepaskan. Insya Allah tetap sehat karena kita memprotek dengan asap cair. Ini yang saya bantu untuk Kepala Staf Angkatan Darat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, di mana 2.100 medis kita bantu untuk tidak terjangkit COVID. Ini yang saya bantu Ketua Satgas Nasional BNPT Bapak Doni Monardo ketika positif COVID. Ini yang saya untuk bantu Gubernur Jawa Timur ketika positif COVID. Ini yang saya bantu ketika Bupati dan Wabub masih dalam masa kampanye, waktu itu kerumunan, bagaimana beliau masih sehat. Jadi mudah-mudahan kita sehat. Saya membawa beberapa botol asap cair, mungkin nanti Cak Oging ya diutamakan yang Satgas dulu, nanti teman-teman yang lain kalau tidak bisa berbagi benar-benar satu botolan bisa berbagi langsung minum. Itu untuk protek kita, Pak. Untuk protek kita. Jadi kita punya tambahan prokes, harus versi asap cair itu MSP, asap cair Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita ke depan juga selalu bermanfaat bagi sesama, dan Jember terutama di bidang pertanian semakin berkembang. Sinergisitas petani, sinergisitas kawan-kawan di DPRD, sinergisitas di eksekutif semakin padu, dan muaranya itu hanya untuk Indonesia berdaulat benih, berdaulat pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irsan atas closing.